Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah ala bila nabiya ba'dah. Anak-anakku semuanya, peserta didik baru SMP Muhammadiyah Hemogiri, kami ucapkan selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan saya dalam kegiatan MPLS hari ketiga ini. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah dan selalu terhindar dari malapahaya, terutama virus corona yang semakin menjadi-jadi ini. Allahumma amin. Ya, untuk selanjutnya kita bertemu dalam materi MPLS ini dengan judul paparan mata pelajaran Al-Islam Ismubah atau PAI kalau di sekolah negeri. Sehingga pada kesempatan ini nanti akan saya jelaskan apa itu mata pelajaran Al-Islam atau Ismubah yang menjadi ciri khusus di SMP Muhammadiyah Imogiri. Tolong dicermati, dipahami. Kalau perlu silakan disiapkan bullpoint dan juga buku. Hal-hal penting yang akan saya sampaikan bisa dicatat. Nah, kenapa ada mapel Ismubah atau Al-Islam di sekolah SMP Muhammadiyah Hemogiri, yang mana dalam sekolah negeri sering disebut sebagai mata pelajaran PAI. Ini setidaknya ada 3 hal yang saya jelaskan. Yang pertama, merupakan ciri khusus dan nilai lebih value added dalam sekolah atau madrasah Muhammadiyah. Mungkin dalam sekolah negeri mata pelajaran PAI itu satu pelajaran digunakan berbagai macam ilmu, berbagai macam fan ilmu yang dijelaskan dalam satu wadah PAI. Kalau dia dalam mapel Ismubah itu menjadi ciri khususnya, maka dia dipecah-pecah. Mana ibadah, mana tarikh, mana bahasa Arab, mana Al-Quran hadis, dan lain sebagainya. Sehingga pengelompokan mata pelajaran ini dimaksudkan bisa lebih fokus dalam mempelajari keislaman. Nah, karena juga sekolah Muhammadiyah, maka nanti ada pembelajaran atau mata pelajaran yang disebut kemuhammadiyahan. Nah, dalam mata pelajaran itu kalian nanti akan diajak mengarungi, menyelami sejarah, tokoh-tokoh, arti simbol organisasi Muhammadiyah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu membentuk keutuhan kepribadian siswa dalam menguasai ilmu dan berakhlak mulia dalam hal agama. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya mapel Ismubah ini ada mapel khusus dalam hal membina akhlak atau membina karakter siswa, yaitu dalam pelajaran akidah, akhlak, dan juga penguatan karakter dalam keislaman. Sehingga siswa diharapkan menjadi pribadi yang utuh, bisa menguasai ilmu agama dan juga akhlak yang mulia setelah mengenyam pendidikan dalam mata pelajaran Ismubah ini. Pendidikan Ismubah secara holistik, integratif melalui sebuah pembelajaran sebagai keteladanan dan juga sebagai karakter pembiasaan. Sehingga nanti selanjutnya siswa itu akan menjadi sebuah figur atau seorang pembelajar yang mana akan menjadi keteladanan diri, akan menjadi suri teladan bagi yang lain, dan juga sudah menjadi kebiasaan dalam hal sehari-hari dalam melakukan pekerjaan. Kemudian berikut adalah macam-macam mata pelajaran Al-Islam, Kemuhammadiyan, dan bahasa Arab atau Ismubah. Yaitu ada 6 jenis macam mata pelajaran Al-Islam, Kemuhammadiyan, dan bahasa Arab.
mata pelajaran ini dipisah menjadi satu-satu dan dipelajari pada jam juga terpisah. Yang pertama ada pelajaran akidah akhlak, yaitu pelajaran yang akan nanti kita jelaskan beberapa ketauhidan, bagaimana cara kita bertauhid, beriman yang benar kepada Allah. Kemudian kita belajar bagaimana akhlak yang baik, bagaimana kita berakhlak kepada manusia, bagaimana kita berakhlak kepada Allah, bagaimana kita berakhlak kepada sesama, lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Kemudian ada mata pelajaran Al-Quran Hadis, yang mana pada mata pelajaran ini akan disampaikan dalil ataupun dasar-dasar hal-hal yang kita laksanakan atau kita lakukan dalam keseharian kita, baik itu makan, minum, bagaimana kita merenungi peristiwa bencana, semuanya termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Yang selain itu juga akan dijelaskan beberapa tajwid dan cara membaca Al-Quran yang benar. Kemudian ada mata pelajaran ibadah atau muamalah, atau sering disebut dengan mata pelajaran fikih ya. Ya, di sini sering kita sampaikan bahwasanya pada mata pelajaran ini itu sering kita laksanakan di kegiatan ibadah mandhoh kita dalam sehari-hari. Misalnya itu sholat wajib ya, sholat sunat, puasa wajib, puasa sunat, ada zakat, ada haji, ada umroh, dan lain sebagainya, ada kurban ya. Ilmu-ilmu itu akan disampaikan, akan dibahas dalam mata pelajaran fikih atau ibadah dan muamalah. Ada lagi mata pelajaran tarikh, yang ini khusus mempelajari sejarah-sejarah keislaman, baik sejarah pada masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, atau pada masa-masa Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah sampai masa kejayaan Islam ya, akan dipelajari di sini. Kemudian ada mata pelajaran khusus kemuhammadiyahan, yang mana kita akan dikenalkan ya, kita akan dita'arufkan dengan organisasi Muhammadiyah, sejarahnya, tokoh-tokoh pendirinya ya. Kemudian ilmu-ilmu ataupun pendidikan-pendidikan yang dibawa oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam melanjutkan estafet dari pendiri Muhammadiyah, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian ada mata pelajaran bahasa Arab. Di sini kita akan mempelajari hal-hal atau benda-benda yang ada di sekitar kita, yang kita terjemahkan dalam bahasa Arab. Ya, itu ada 6 mata pelajaran yang termasuk dalam Mapel Ismuba, yang secara khusus akan dipelajari secara terpisah ya, tidak menjadi satu kesatuan dalam pembelajaran PAI. Mata pelajaran Ismuba dalam sekolah atau madrasah Muhammadiyah menjadi suatu mapel yang berbasis keunggulan, menjadi nilai lebih dari sekolah-sekolah Muhammadiyah, yang mana ini saya tekankan kembali tidak ada di sekolah yang lain. Sehingga aspek keunggulan ini pun yaitu terdapat pada koridor agama maupun non agama. Dalam sisi agama, jelas tadi sudah saya sampaikan ya, dalam macam-macam pelajaran tadi ada 6 fan ilmu, ada 6 karakter yang akan kita pelajari dalam Mapel Ismuba ini. Sehingga diharapkan setelah mempelajari ke-6 mata pelajaran tadi, siswa SMP Muhammadiyah khususnya dan umumnya SMP atau madrasah Muhammadiyah
menjadi seorang atau menjadi pionir, menjadi suri tauladan contoh minimal untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, untuk teman-temannya, untuk masyarakat yang secara luas akan menjadi kader-kader yang militan dalam mengarungi kehidupan yang serba tersesat ini ya. Selain itu, fungsi dan manfaat daripada mata pelajaran Ismuba nantinya akan membentuk kepribadian dan juga karakter yang akan menjadi budaya, akan menjadi pembiasaan para siswa dalam beribadah kepada Allah, dalam beribadah kepada manusia, dalam berinteraksi dengan sesama manusia, dan lain sebagainya. Kemudian aspek keunggulan dalam sisi non agama ya, secara non agama kita menjadi sebagai orang yang suka sosial, peka terhadap keadaan, respek tinggi terhadap kemanusiaan, yang mana tanpa melibatkan agama pun kita sudah terpanggil hatinya jika melihat, jika kita merasakan saudara-saudara kita yang jauh dari kesejahteraan, melihat, mendengar saudara-saudara kita terjajah oleh bangsa lain, di hati kita terpanggil itu, sehingga meletupkan suatu sisi simpati kita untuk menjadi bagian yang bisa membantu untuk mereka. Itu dari sisi non agama ya, sehingga diharapkan para peserta didik semuanya dalam mempelajari mapel Ismuba nantinya harus sungguh-sungguh ya, harus dicermati, harus serius, jangan sembrono ya, karena selain dampaknya juga di dunia, nanti dampak di akhirat juga ada. Sehingga selain itu juga dengan mata pelajaran Ismuba ini yang nantinya kalian seumpama ya belum paham ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat dan sebagainya, nanti setelah mengikuti pembelajaran Ismuba akan menjadi meningkat kembali, meningkat baik ya, meningkat rajin, meningkat tambah lebih baik lagi. Adapun latar belakang diadakannya mata pelajaran Ismuba ini, dimunculkannya di sekolah Muhammadiyah, itu satu, karena pendidikan Ismuba sebagai ciri khusus dan keunggulan pendidikan yang ada dalam sekolah Muhammadiyah. Yang kedua, pembelajaran Ismuba bertujuan pada penguasaan aspek pengetahuan kognitif yang semula tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu mantap, kemudian penguasaan aspek psikomotorik atau keterampilan yang semulanya jarang atau cuman sering, sehingga menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah budaya yang melekat pada diri kalian. Kemudian juga berorientasi pada penguasaan aspek afektif, sikap maupun tingkah laku, yang semula dari sisi susila atau sopanan, santunnya kurang. Nah, pada pembelajaran Ismuba ini nanti efeknya juga akan membentuk karakter diri dalam bersikap lebih baik. Bagaimana kita berinteraksi kepada bapak ibu guru, berakhlak ya, bersopan santun kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada lingkungan, bahkan kepada hewan pun kita harus menggunakan akhlak. Kemudian kurikulum Ismuba itu sudah mengadaptasi daripada perkembangan ilmu pengetahuan, iptek,
dan juga sosial budaya. Jadi sudah universal, sudah menyeluruh dari semua aspek ya. Semua aspek telah dipelajari dalam kurikulum Ismuba ini. Dan alokasi waktu pendidikan Ismuba ini sebanyak 7 mata pelajaran ya, yang ada di Sekolah Muhammadiyah Imogiri per minggunya ya. Itu ada 6 atau ada 6 mata pelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru kepada kalian. Nah, berangkat dari kurikulum Ismuba, ada standar kompetensi lulusan atau SKL dalam mata pelajaran Ismuba ini, yang mana kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan itu mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik dari kelas 7, 8, 9, nanti sikap, pengetahuan, dan keterampilan setelah mengenyam pembelajaran Ismuba harus ada perubahan yang signifikan. Yang kemarin wudhunya tidak benar, insya Allah menjadi benar. Ya, sholatnya kemarin cuman jengkang-jengking ya, cepet kayak pitik nutul pangan itu ya. Nah, setelah pembelajaran Ismuba nanti akan menjadi lebih baik kembali, sholatnya dibetulkan ya, keterampilan ya lebih menjadi cakap kembali. Yang mana SKL Ismuba ini ditekankan pada peningkatan akidah ya, ketauhidan kita, ibadah ya, fikih kita, ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Kemudian ada kemampuan membaca Al-Quran yang diselingi dengan beberapa hadis, dan juga pada peningkatan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Kemudian standarisasi para pendidik atau pengajar guru Ismuba sendiri itu bukan sembarangan guru Ismuba ya. Bukan secara umum kita mendapatkan guru yang harus mengajar Ismuba secara umum, tidak. Tapi mempunyai standarisasi, punya level tersendiri. Yaitu yang pertama, memiliki komitmen dan ideologi Muhammadiyah yang tinggi. Loyalitas dia, loyal dia bekerja, loyal dia mengajar, loyal dia berorganisasi. Kemudian mempunyai kualifikasi pendidikan sarjana 1 dan sarjana 2 ya, strata 1 atau strata 2 ya. Dan juga ada yang sudah bertitel haji ataupun hajah. Memiliki kompetensi ya, kemampuan kemuhammadiyahan yang mumpuni, pedagogik yang baik, kepribadian yang tegas, sosial yang tinggi, dan keprofesionalan dalam bekerja itu juga sangat tinggi. Bahkan juga ada beberapa standar guru Ismuba itu yang sudah memiliki sertifikasi atau lisensi Islam dan juga kemuhammadiyahan, yang mana ini sering disebut sebagai sertifikat pendidik ya, atau mungkin dalam sertifikat yang lain sudah mempunyai beberapa sertifikat dalam hal pelajaran keagamaan, sertifikat ikut seminar-seminar keislaman dan lain sebagainya, yang semuanya itu menjadi dongkrak atau pendorong munculnya kualitas-kualitas peserta didik yang baik dengan didukung para guru-guru Ismuba yang baik pula. Nah, pembelajaran Ismuba itu tidak hanya di sekolah saja, sehingga pembelajaran Ismuba ini itu diintegrasikan ya, atau dikaitkan pendidikannya itu dengan 4 hal. Yang pertama, pembelajaran Ismuba itu sangat erat kaitannya dengan keluarga, erat kaitannya dengan sekolah, dengan masyarakat, terlebih-lebih erat kaitannya dengan masjid. Kenapa begitu? Iya,
Karena dengan adanya pembelajaran ismuba ini di keluarga nanti, kalian semua akan menjadi lebih tertata, lebih terjaga dari sisi bicaranya yang santun, kesopanan terhadap orang tua, kasih sayang cinta terhadap keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian di sekolah kalian akan berinteraksi dengan bapak ibu guru sebagai ganti orang tua ketika di rumah. Berinteraksi dengan teman-teman. Yang teman-teman itu kan berbeda-beda ya. Dengan kultur sosio-ekonomi yang berbeda pula. Bagaimana tenggang rasa kalian, toleransi kalian. Jika menemukan teman Anda saat ke kantin tidak membawa uang atau tidak bisa jajan, kamu akan merasakan hal yang berbeda ketika kamu akan menemukan teman-teman seperti itu. Itu juga hasil daripada integrasi pendidikan ismuba. Kemudian di masyarakat, bagaimana kalian serawung, bergaul, menjadi orang yang dibutuhkan di masyarakat. Itu juga belajar dari mata pelajaran ismuba ya. Jadi jadilah orang yang dibutuhkan di masyarakat. Jika seandainya kamu tidak ada, masyarakat akan sedih, akan menangis ya. Jangan sampai kalian itu jika di masyarakat, jika kalian ada kok sedih, jika kalian tidak ada malah senang, ya itu keliru ya. Jadi kalian tidak dibutuhkan di masyarakat, harus dibutuhkan ya. Kemudian terintegrasi pendidikan dengan masjid, betul. Pionir atau remaja masjid, penggerak, pemuda penggerak, itu juga berasal daripada efek atau hasil daripada pendidikan ismuba itu sendiri. Harusnya kalau orang itu sudah paham akan ibadah yang baik ya, akhlak atau akidah yang baik pula, maka dalam pergi ke masjid berjamaah, ikut mengaji ya, ikut bersosialisasi dengan teman-teman remaja masjid, itu akan mudah. Bagaimana cara kita memakmurkan masjid ya, memakmurkan TPA ketika ada, memakmurkan para jamaah ya, melindungi dan lain sebagainya. Itu semuanya terintegrasi dalam pendidikan ismuba. Yang efek ini akan sangat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Kemudian orientasi atau arah daripada mata pelajaran ismuba yaitu memperkuat dalam beberapa aspek. Yang pertama ada pembelajaran, yang kedua keteladanan, yang ketiga pengembangan diri, yang keempat adalah pembiasaan. Yang mana dalam pembelajaran ismuba ini integrasi nilai keislaman akan disisipkan dalam pembelajaran di setiap mapel ismuba ini, mulai dari akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, fikih, tarikh, kemuhamadiyahan maupun bahasa Arab. Nilai-nilai keislaman, karakter yang ada dalam keislaman akan disampaikan dalam hal pembelajaran ismuba. Kemudian yang kedua ada keteladanan. Sifat keteladanan ini sebagai pemberian contoh positif dalam kehidupan keseharian kita, baik di keluarga, di sekolah, di masyarakat ya, akan diberikan suatu contoh yang positif, akan meninggalkan dampak yang baik. Kemudian ada yang ketiga yaitu pengembangan diri. Setelah mempelajari pelajaran ismuba ini ya, dikuatkan juga dalam hal layanan konseling seperti kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Ada KIPM-an atau OSIS, ada Hizbul Waton, HW atau Pramuka ya, ada tapak suci, dan yang paling penting adalah peningkatan dalam hal baca tulis Al-Quran, yaitu BTQ ya, BTQ. Kemudian terakhir adalah pembiasaan
dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dalam ajaran Islam dan juga berakhlakul karimah dimanapun dia berada. Karena apa? Karena dia membawa nama baik dan alma mater sekolah dia, membawa nama baik orang tua dan juga organisasi Muhammadiyah. Sehingga penguatan-penguatan aspek ismubah ini diharapkan di 4 komponen ini bisa memberikan dampak yang lebih baik kepada kalian. Ya, di akhir materi ini saya akan memberikan closing statement ya, yaitu selamat beramal jariah bagi kemajuan pendidikan Muhammadiyah. Yang mana pada simbol ini ya ada seseorang yang menanam tumbuhan. Diharapkan tumbuhan ini akan memberikan keteduhan, akan memberikan kerindangan sebagai bentuk pengayoman dan juga perlindungan kepada orang lain. Sehingga mari kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Minimal untuk diri kita sendiri ya. Ya, dari awal sampai akhir dari saya dalam membawakan materi paparan mapel ismubah ini banyak kesalahan, mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.